Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali tentang babat dalam, yaitu perselisihan Kelungkung dengan Karangasem, masalah pembebasan rakyat Angan 3. Pada saat pemerintahan Ide Dewa Agung Putra pertama, pernah terjadi perselisihan antara Kerajaan Kelungkung dengan Karangasem karena masalah dengan Anglurah Gede Mlece. Diberitakan beberapa orang penduduk yang tinggal di daerah pesisir Karangasem seperti Desa Angan 3 dan Balumbang datang dan memohon kepada Raja Kelungkung agar dibebaskan dirinya dari kekuasaan Karangasem dan ingin kemudian mengabdi di bawah lindungan Raja Kelungkung. Ide Dewa Agung Putra pertama sebagai Raja Kelungkung yang beristana di Puri Kusamba mengadakan musyawarah dengan para punggawa di Samarajaya. Tidak ketinggalan juga dengan Idewa Manggis, Raja Gianyar. Hasil musyawarah tersebut memutuskan bahwa menyetujui pembebasan rakyat desa tersebut dari kekuasaan Karangasem. Tiada lama berselang dilakukanlah penyerangan ke desa Balumbang dan Angan 3. Pasukan Kelungkung menyerang dan menerobos benteng pertahanan Karangasem. Tetapi pasukan Karangasem yang galak bagaikan banteng luka dapat memporak-porandakan serangan pasukan Kelungkung. Dalam keadaan pasukan Kelungkung terdesak, rakyat Balumbang dan Angan 3 tidak menepati janji dan tidak membantu pasukan Kelungkung dalam pertempuran ini untuk membebaskan dirinya. Pasukan Kelungkung berantakan dan lari tunggang langgang, banyak yang gugur dan sisanya banyak menderita luka-luka. Ada seorang kesatria dari Gel-Gel yang bernama Cokorde Ketut Agung, putra dari Cokorde Jambe Muter, tertinggal jauh di belakang yang hanya diikuti oleh 30 orang prajurit. Pasukan Karangasem mencoba mengejar dan menghancurkan sisa prajurit Kelungkung dengan melepaskan tembakan dari berbagai arah. Suara tembakan terdengar bagaikan rumput gelagah terbakar, sehingga Cokorde Ketut Agung terkurung dan tertahan di Pura Pusah Balumbang. Sementara itu di Puri Kusamba, Ide Dewa Agung Putra pertama sedang dihadap oleh para punggawa di Balairung. Sedangkan di Puri Gel-Gel secara tiba-tiba datang utusan menghadap untuk melaporkan keadaan Cokorde Ketut Agung yang sedang terkurung di Belumbang kepada Cokorde Ngurah Badung, kakak dari Cokorde Ketut Agung. Namun beliau sedang istirahat dalam keadaan sakit panas. Sekitar jam 12 siang setelah panas badan turun, barulah adik beliau yang bernama Cokorde Jambe Putra baru menyampaikan pesan kepada kakaknya mengenai keadaan adiknya di Balumbang. Cokorde Ngurah berkata, memang demikian, seorang yang bermain api panas pahanya. Kemudian beliau berkata kepada adiknya, Adinda, saya akan mandi. Dijawab oleh adiknya, jangan Kanda mandi, biar saya yang mandi. Beliau segera mandi tanpa memperhatikan kata adiknya. Sesudah bersih usai mandi, beliau berkata lagi, Adinda, saya mohon diri sekali lagi. Jika Adinda Ketut Agung tidak berhasil didapat, kuda saya akan pulang kembali ke Gel-Gel tanpa ada yang menunggangnya. Ayah beliau, Cokorde Jambe Muter, ikut menimpali, silakan Ananda berangkat. Beliau lalu berangkat disertai 4 orang abdi yang masing-masing membawa payung, puan senjata tombak, dan seorang menuntun seekor kuda. Segera beliau berangkat menuju ke sebelah selatan pasar untuk bersembahyang di Pura Dasar.
Sekembali dari sembahyang, orang yang berada di pasar merasa sangat takut karena merasakan dan mendengar derap kaki seperti puluhan ribu orang lewat, namun tidak terlihat apapun, hanya terlihat Cokorde Ngurah Badung yang menunggang kuda diikuti oleh 4 orang abdi. Orang yang berada di pasar itu merasa takut dan lari tunggang langgang. Ketika Cokorde Ngurah tiba di Kusambe dan berada di luar tembok istana, Ide Dewa Agung Putra Pertama menegur dari tempat duduknya. Ramanda Gede Ngurah, adik Ramanda sekarang dikurung di Balumbang. Ya Baginda, saya mohon diri untuk mencari Adinda Ketut Agung. Jika tidak berhasil, kuda saya ini akan kembali ke Gel-Gel tanpa ada yang menunggangnya. Baiklah Ramanda, seketika para punggawa yang hadir di Balairung merasa sangat terkejut mendengar berita ini dan akhirnya mereka bersama-sama segera mengikuti perjalanan beliau menuju ke timur. Setelah melewati Kusambe, beliau mampir di Pura Gua Lawah untuk bersembahyang dan mengucapkan kaul. Ya Batara di Pura Gua Lawah, yang maha pengasih, jika hambamu berhasil menemukan adik hamba yang bernama Ketut Agung dalam keadaan selamat dan sehat, hamba akan mempersembahkan nasi putih kuning, guling itik putih jambul seekor, ketupat 6 biji, dan tuak 1 tempurung. Sesudah berkaul demikian, beliau terus bergegas berangkat ke timur dan akhirnya tiba di tengah kerumunan lawan. Musuh beliau seketika merasa takut dan mundur sambil memberi jalan kepada beliau, walaupun beliau belum memberikan perlawanan. Beliau menerobos masuk ke tempat Cokorde Ketut Agung dikurung dan akhirnya adik beliau dipegang dan dituntun untuk pulang. Adinda Ketut Agung, mari pulang. Adinda menyambut, saya mengikuti Kakanda. Dengan bergandengan tangan, beliau berdua pulang dengan diiringi para abdi tanpa halangan. Pasukan lawan melepaskan tembakan dari belakang, namun beliau luput dan selamat tanpa halangan. Tiada berselang lama, tiba di Balairung Puri Kusambe, Ide Dewa Agung Putra Pertama masih sedang dihadap oleh para ksatria dan punggawa. Beliau menegur Ramanda Gede Ngurah, berhasilkah ditemukan adekku? Ya Baginda, kami berhasil menemukannya, Ramanda Gede Ngurah. Saya minta maaf kepada Ramanda karena masalah ini adalah karena keputusan saya. Sekarang saya bermaksud menyerahkan beberapa penduduk kepada Ramanda. Dijawab oleh Cokorde Ngurah, Baginda itu tidak usah dipersoalkan masalah ini. Selama Baginda masih menguasai daerah ini, mustahil saya tidak akan mendapat kedudukan. Ide Dewa Agung Putra Pertama tidak menjawab, namun beliau mengharap supaya mau mampir dan melepaskan lelah beberapa saat, namun tidak disanggupi dan segera mohon diri untuk pulang ke Gel-Gel. Raja masuk ke dalam istana dan Cokorde Ngurah dengan Adinda Cokorde Ketut Agung melanjutkan perjalanan pulang ke Gel-Gel. Demikian dikisahkan masalah antara Kerajaan Klungkung dengan Karangasem pada saat pemerintahan Ide Dewa Agung Putra Kusambe. Warganet yang budiman, begitu dulu. Selanjutnya saya akan membacakan tentang perang Kerajaan Bangli dengan Taman Bali dan Ide Dewa Agung Putra Pertama mangkat di belah Pane.